Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang dari PDIP seringkali menyinyir dan memberikan fitnah-fitnah yang tidak benar kepada Bapak Jokowi. Nah, kali ini para netizen-netizen yang budiman juga mengkuliti habis PDIP. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak seberapa menarik dan seberapa lucu komentar dari para netizen berikut ini. Bocor jadwal belusukan Jokowi yang menurut saya harusnya tidak perlu juga diperbincangkan, dibesar-besarkan. Mantan presiden ke-7 ini mau berkunjung kemanapun, ya, mau belusukan kemanapun, itu hak dia. Sekarang dia sudah tidak menjabat apapun, ya, mau main ke sini, mau main ke sana. Kenapa seperti ada sesuatu di balik layar, ya? Kalau Jokowi berkunjung ke suatu tempat, ya, ini yang menurut saya mereka sendiri yang menjibukan, membuat framing, membuat narasi seolah-olah akan terjadi sesuatu hal besar di balik belusukannya Jokowi. Padahal dia tidak punya kewenangan apapun di negara ini hari ini. Dia cuma mantan presiden yang dikuntitin oleh mereka-mereka yang seolah-olah bakal terjadi suatu hal yang besar. Dan kita tahu ya, di platform ini kan kalau misalkan update pastinya ada AdSense yang nantinya menghasilkan uang. Jokowi terkait 3 periode itu menjadi bahan tertawaan publik. Perasaan Pak Jokowi tidak pernah gitu loh menjadi tertawaan publik ketika dia membantah jabatan 3 periode. Perasaan itu, isu-isu itu dibuat oleh partai PDIP gitu loh. Mereka itu seolah-olah datang membela kepentingan rakyat kecil. Karena apa? Mereka sudah tidak mendapatkan kekuatan lagi ataupun tempat di negara ini. Jadi dibuatlah 3 periode itu. Kedua juga rakyat Indonesia ini tahu kok siapa Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu orang hebat gitu loh. Inilah yang buat isu-isu 3 periode ini adalah pembencinya Pak Jokowi, orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi. Jadi sangat sayangkan hal seperti ini gitu loh, digoreng-goreng terus isu yang seperti ini. Inilah gerombolan-gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah, orang-orang yang datang hanya untuk menciptakan keributan dan kegaduhan di negara ini. Mana ada tertawaan publik? Pak Jokowi itu mengakui kok bahwa kekuasaan presiden itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak ada jabatan 3 periode. Itu hanya akalan dari partai PDIP dan orang pembencinya Pak Jokowi. Percayalah dengan ucapan saya. Saya ingin menanggapi komentar teman yang sudah komentar di video saya. Saya tidak peduli latar belakang Anda, yang jelas kalau menghina PDI Perjuangan hati-hati. Apakah ini bentuk ancaman? Jelas. Menurut saya iya. Dia sedang mengancam saya. Saya juga menerima kalimat-kalimat yang serupa dari orang yang berbeda di DM saya. Makanya saya tidak membuat VT. Tapi kali ini saya bikin lagi. Kenapa saya harus takut? Yang saya bela adalah sebuah kebenaran. Yang saya bela adalah orang yang sudah berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia selama 1 dekade, 10 tahun. Apa untungnya orang-orang seperti ini mengancam saya? Saya hanya membela orang yang sedang dizolimi, orang yang sedang difitnah, orang yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak baik. Walaupun beliau sudah purna, keluarganya diacak-acak, anak-anaknya diacak-acak, mungkin kelak cucunya pun akan diacak-acak. Apa yang menyakiti Anda karena tindakan Bapak Joko Widodo beserta keluarga? Sehingga apabila orang lain membalas perbuatan dari partai yang Anda bela, Anda kemudian mengancam secara perorangan. Kami para pecinta Jokowi, kalau ada orang yang menghina, melecehkan, membuat fitnah,
membuat hoax untuk keluarga Bapak Jokowi, kami akan bergerak. Kami tidak takut. Walaupun dia punya power, walaupun dia punya kekuasaan, tapi kami melangkah sesuai dengan tegak lurus kami pada pemerintah yang ada saat ini. Kalian para buzzer, saya katakan para buzzer, terserah kalian pun katakan saya buzzer, tidak masalah. Kalian para buzzer tidak menghargai Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden. Kalian hina Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, di mana mereka tidak pernah melakukan itu. Bukan masalah terong-terongan yang difitnahkan oleh Ibu Kono, namun juga mereka yang memfitnah, menghubungkan antara reklamasi dengan Jokowi, antara patok sejauh 30 km dari Bambu dengan Jokowi. Bahkan mungkin Anda pun akan menyalahkan Jokowi manakala di Los Angeles, di California ada kebakaran. Jangan-jangan Anda pun menyalahkan Jokowi saat terjadinya perang di Gaza. Normal sedikitlah otak Anda. Anda mau menghina-hina saya tidak masalah. Silahkan. Anda merasa lebih hebat dari saya, silahkan, karena saya pun tidak pernah merasa hebat. Saya biasa saja. Kalau saya memiliki gelar yang banyak, karena saya memang hobi kuliah. Saya penulis buku ajar. Cita-cita saya adalah memberikan manfaat dari apa yang saya dapatkan pada saat kuliah ke masyarakat dengan tulisan-tulisan saya. Apalagi yang akan Anda hinakan kepada saya, akan Anda ancamkan kepada saya. Saya tidak takut, sama sekali tidak takut. Justru Anda sekarang harus berkaca bahwa saat ini PDIP sedang merapat ke Bapak Prabowo. Mereka tidak tahan untuk menjadi oposisi, sebuah partai yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka ingin menjadi mitra dari pemerintahan. Di dalam jajaran itu, bukankah ada wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka? Dan saya yakin Pak Prabowo punya hati dan nasionalisme yang tinggi. Jadi gak masalah kalau mereka mau merapat, asal agenda mereka bisa terekam dengan jelas. Mereka merapat bukan untuk menggulingkan Gibran. Mereka merapat bukan untuk membuat negara di dalam negara. Mereka merapat bukan untuk menumbuhkan kembali HTI, FPI, dan organisasi-organisasi terlarang lainnya. Dan mereka merapat bukan untuk membuat kasus Hasto Kristianto menjadi hilang di telan bumi. Dulunya saya berpikir bahwa buzzernya FPI dan HTI dari partai PKS itu sangat kejam. Ternyata buzzernya PDIP lebih kejam. Kita yang di bawah jangan bertengkar karena masalah-masalah yang ada saat ini. Karena kita tidak tahu politik. Di mana saat ini mereka tampaknya renggang, saling membenci. Tapi kemudian mereka baik berbalik arah karena suatu kepentingan tertentu. Untuk pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hati-hati dengan orang-orang yang merapat kepada pemerintahan Anda.
Anda harus awasi agenda apa yang terselip di dalam niatan untuk menjalin kedekatan dengan Anda. Kita sebagai rakyat juga harus mengawasi apabila setelah Ibu Mega dan Pak Prabowo bertemu saling makan nasi goreng bersama-sama, bercanda bersama-sama, kemudian 1 bulan kemudian Bapak Hasto Kristianto kasusnya hilang dari peredaran. Hati-hati, karena ternyata di sini saya juga melihat berita bahwa BLPI ada di balik ini semua. Siapa yang tersangkut dengan kasus BLPI? Semua orang juga tahu beliau siapa. Megawati. Perjuangan sering teriak-teriak Jokowi Mulyono seorang pengkhianat. Nah, sekarang saya akan buka saja. PD Perjuangan sendiri pernah mengkhianati seorang Prabowo, ya, yang dimana ada namanya perjanjian batu tulis. Batu tulis itu ya disepakati Megawati dan Prabowo ya di tahun 2009. Jakarta 16 Mei ya, pada waktu itu disepakati bersama dan ada 7 pasal. Yang paling inti dalam 7 pasal itu adalah dimana nomor 7 ya, di pasal 7 mengatakan di sini Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Ini sudah tercantum, sudah jelas dan disepakati bersama antara Megawati dengan Prabowo ya, sebagai partnership lah seperti itu. Tapi nyata dan faktanya di tahun 2014 Megawati tidak mewujudkan ya cita-cita bersama atau tidak mewujudkan perjanjian yang sudah disepakati, dan di situ Megawati mencalonkan seorang Bapak Joko Widodo. Betapa sakitnya seorang Prabowo dikhianati begitu saja dengan adanya perjanjian yang sudah tertulis ya, yang disebut adalah batu tulis. Siapa yang selama ini yang mengkhianati? Jelas seorang Megawati. Megawati sendiri memberikan contoh seperti itu. Sekarang masalah Pak Jokowi lantas tidak mendukung Ganjar lalu mendukung Prabowo, itu adalah hak politik ya, hak politik. Walaupun ya memang dianggap seperti pengkhianatan, tapi jangan lupa Megawati juga pernah mengkhianati seorang Prabowo. Dan sekarang ada di mana Megawati PD Perjuangan sedang mencoba untuk mendekati Prabowo. Apakah Bapak Prabowo akan percaya begitu saja dengan seorang Megawati dan PD Perjuangan yang pernah di mana disakiti di masa lalunya? Saya ingatkan itu saja. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.